Oke guys, berjumpa lagi bersama Mimin di channel Jurnal Anime Lovers. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sekutu terkuat Luffy di masa depan. Tapi sebelum kita mulai pembahasannya, boleh dong Mimin minta subscribe dan like-nya terlebih dahulu biar Mimin semangat untuk membuat kontennya. Oke, mari kita mulai. Perlahan tapi pasti, Luffy telah memiliki para kru yang bisa dipercaya dan memiliki keahlian masing-masing. Seiring berjalannya waktu, mereka pun semakin kuat berkat latihan keras dan berbagai pengalaman. Tak cuma kru, Luffy pun telah memiliki beberapa sekutu sepanjang perjalanannya. Ada sekutu berupa aliansi yang bernaung di bawah Luffy seperti 7 kapten dalam armada besar bajak laut tepi jerami, serta ada aliansi sementara seperti Kaponek yang BG di Whole Cake Island dan Trafalgar Law sejak di Pangazard sampai sekarang ini. Pada masa depan nanti, tentu saja Luffy akan memiliki semakin banyak sekutu baik aliansi yang tunduk di bawahnya. Siapa mereka? Yuk langsung saja kita bahas. 1. Pasukan Revolusi. Pasukan Revolusi adalah kelompok yang sangat berbahaya di mata pemerintah dunia karena ideologi yang mereka miliki. Berbeda dari kebanyakan kelompok kriminal lain, pasukan Revolusi terang-terangan menantang pemerintah dunia padahal pemerintah dunia sangat kuat dan berkuasa. Pasukan Revolusi pun memiliki tujuan utama untuk menggulingkan para Tenryubito yang berada di Marigois. Sangat meyakinkan bahwa pasukan Revolusi kelak akan menjadi sekutu Luffy, karena ada beberapa fakta yang mendasari hal tersebut. Pertama, pemimpin dari pasukan Revolusi adalah Monkey D. Dragon, yang telah dikonfirmasi langsung oleh Garp bahwa Dragon merupakan ayah dari Luffy. Kedua, orang nomor 2 dalam pasukan Revolusi yang menjabat sebagai kepala staf di sana adalah kakak angkat Luffy yang bernama Sabo. Luffy sangat menyayangi Sabo sebagai saudara angkatnya, dan hubungan mereka berdua pun sangat erat, layaknya hubungan Luffy dengan Ace. Ketiga, Nico Robin sebagai kru Luffy pernah menghabiskan waktu bersama dengan pasukan Revolusi selama masa time skip. Bahkan, pasukan Revolusi memberi julukan menarik kepada Robin, yaitu Sang Cahaya Revolusi. Keempat, tujuan pasukan Revolusi adalah untuk melawan pemerintah dunia dan menggulingkan Tenryubito. Pada masa depan nanti, dapat dipastikan bahwa Luffy juga akan melawan pemerintah dunia dalam perang besar. Maka dari itu, Robin pasti akan meminta Luffy untuk berjuang bersama pasukan Revolusi, karena dengan kerjasama maka lebih memungkinkan untuk menang. Dengan adanya berbagai faktor tersebut, maka pasukan Revolusi bakal menjadi sekutu Luffy, di mana hal tersebut akan sangat menarik mengingat pasukan Revolusi memiliki kekuatan besar untuk menggulingkan pemerintah dunia. 2. Samurai Wano. Wano Kuni terkenal memiliki pasukan tangguh yang disebut samurai, di mana ada beberapa keluarga samurai yang terkenal di sana. Saat ini, para samurai dalam pasukan pemberontak sedang berperang melawan Kaido dan kawan-kawan di Pulau Onigashima. Para samurai dalam pasukan pemberontak berperang di kubu yang sama dengan Luffy. Setelah perang Wano berakhir, tentu negeri tersebut akan kembali dipimpin oleh para samurai dalam keluarga Kozuki. Momonosuke sebagai pemimpin keluarga Kozuki, serta para bawahannya seperti Kinemon dan beberapa sarung pedang merah Oden lain telah memiliki hubungan baik dengan Luffy. Hubungan baik itu akan membuat mereka terus bersekutu dengan Luffy bahkan setelah perang Wano usai. Sehingga bila Luffy memerlukan bantuan dari para samurai Wano, mereka akan bersedia membantu. Dengan begitu, samurai Wano yang terkenal kuat dan ahli bertarung akan menjadi salah satu sekutu terkuat yang Luffy miliki. 3. Suku Ming. Suku Ming adalah suku yang berisi makhluk unik dengan rupa gabungan antara manusia dan hewan. Mereka memiliki fisik binatang tapi bisa berdiri tegap serta memiliki 2 tangan dan kaki seperti manusia pada umumnya. Kekuatan mereka pun tak main-main, karena para suku Ming sejak kecil telah dididik untuk menjadi petarung. Sama halnya dengan para samurai dalam pasukan pemberontak. Sekarang para petarung terkuat suku Ming pun sedang berperang di Pulau Onigashima bersama Luffy dan kawan-kawan untuk melawan para musuh di sana. Hal tersebut karena Nekomamushi dan Inuarashi sebagai 2 raja Ming saat ini merupakan bagian dari sarung pedang merah yang pada masa lalu mengabdi kepada Kozuki Oden. Setelah perang Wano usai, rasanya suku Ming juga akan tetap menjadi sekutu Luffy yang akan membantu Luffy kapan saja diperlukan. Para suku Ming dan bajak laut tepi jerami pun sudah beberapa kali saling bantu. Misalnya, Sanji dan yang lain pernah menolong para Ming di Pulau Zou serta Pedro yang mau berkorban nyawa demi Luffy. Hubungan baik mereka bisa terus berlanjut dengan tetap menjadi sekutu yang bisa saling tolong-menolong. 4. Pasukan Elbaf.
Kerajaan Elbaf terkenal kuat dengan pasukan raksasa tangguh milik mereka. Sampai sejauh ini, bajak laut topi jerami memiliki beberapa hubungan baik dengan Elbaf, mulai dari Dori dan Brogy, Oimo dan Kakashi, sampai Hajrudin, yang mana sekarang Hajrudin menjabat sebagai Kapten Divisi 7 Armada Besar Bajak Laut Topi Jerami. Banyak penggemar yang berpendapat bahwa pada masa depan nanti, seluruh kerajaan Elbaf akan bersekutu dengan Luffy. Hal tersebut masuk akal dan akan menambah kekuatan tempur besar di pihak Luffy, karena kerajaan Elbaf memiliki kekuatan yang sangat hebat. 5. Marco. Marco adalah mantan komandan divisi 1 bajak laut Shirohige, di mana setelah kematian Shirohige, Marco memimpin sisa-sisa kru Shirohige lain sampai akhirnya mereka kalah dalam perang pembalasan melawan Kurohige dan terpisah-pisah. Kemudian setelah itu Marco memutuskan untuk tinggal di kampung halaman Shirohige yang bernama Desa Sphinx. Namun, belum lama ini Marco kembali beraksi dengan datang ke Wano Kuni untuk berperang membantu Luffy dan para pengikut Kozuki Oden. Setelah perang Wano usai, sepertinya Marco akan kembali aktif menjadi seorang bajak laut. Menurut Mimin, Marco akan bersekutu dengan Luffy karena Marco telah menaruh kepercayaan kepada Luffy. Luffy adalah adik angkat Ace yang dilindungi Ace sebelum kematiannya. Shirohige juga terlihat menyukai karakteristik Luffy saat mereka berperang bersama di Marineford 2 tahun lalu. Maka, sebagai mantan anak buah Shirohige serta teman dari Ace, potensi Marco untuk menjadi sekutu Luffy sangat besar. 6. Yamato. Yamato adalah karakter yang baru muncul di Wano Kuni, tepatnya di Pulau Onigashima tempat perang sedang berlangsung. Ada beberapa fakta mengejutkan dari Yamato, mulai dari latar belakangnya sebagai anak Kaido, sampai obsesinya untuk menjadi Kozuki Oden. Yamato pun mau berperan di pihak Luffy dalam perang Wano. Bahkan Yamato pernah menyinggung ingin berlayar bersama Luffy. Kemungkinan Yamato menjadi kru baru memang cukup besar. Tapi menurut pendapat Mimin, kru baru sekaligus kru terakhir Luffy adalah Carrot yang akan resmi bergabung nantinya. Untuk Yamato, sepertinya ia hanya akan menjadi sekutu Luffy saja, di mana ia akan membentuk kelompok bajak laut sendiri. Di Wano Kuni ada begitu banyak samurai dan ninja, di mana beberapa di antara mereka pasti ada yang memiliki keinginan untuk melihat dunia luar dan berpetualangan. Maka dari itu, usai perang Wano, Yamato bisa mengajak beberapa samurai dan ninja yang punya jiwa petualangan untuk berlayar bersamanya. 7. Boa Hancock. Boa Hancock adalah seorang perempuan cantik yang memiliki kekuatan hebat dan unik. Ia pernah menjadi salah satu anggota Shichibukai, tapi sekarang Shichibukai telah resmi dibubarkan setelah reverie. Sekarang, Boa Hancock telah menjadi bajak laut biasa karena segala hak istimewa miliknya telah dicabut oleh pemerintah dunia. Kita tentu tahu bahwa Boa Hancock memiliki cinta yang sangat besar untuk Luffy, dan dia bersedia melakukan apa saja untuk Luffy. Dengan begitu, Mimin sangat yakin cepat atau lambat Boa Hancock akan beraliansi dengan Luffy. Pasti akan terjadi pertemuan kembali antara Boa Hancock dengan Luffy, entah dalam arc Wano Kuni jika Hancock datang ke sana, atau pada cerita lain setelah Wano Kuni. Kekuatan Hancock dan para krunya tak bisa diremehkan, sehingga mereka bisa menambah daya tempur bagi Luffy dalam berbagai pertempuran nanti. 8. Sherlock Katakuri. Katakuri pernah bertarung habis-habisan dengan Luffy saat arc Whole Island di dalam dunia cermin. Memang saat itu mereka berdua bermusuhan karena berada di kubu yang berbeda. Namun tak mustahil rasanya bila pada cerita ke depan nanti Katakuri menjadi sekutu. Katakuri terlihat menaruh respek kepada Luffy dari duel mereka. Bahkan saat dia telah kalah dan tahu bahwa Luffy berhasil kabur dari daerah kekuasaan Big Mom, Katakuri tersenyum. Maka dari itu tidak akan aneh bila nanti Katakuri menjadi salah satu aliansi terkuat Luffy. Kita juga tahu bahwa Luffy memiliki kemampuan paling mengerikan di lautan yang bisa membuat orang-orang satu persatu menjadi teman. Kemampuan tersebut pun bisa saja memengaruhi Katakuri, walau mereka berdua pernah bertarung habis-habisan. Kapan Katakuri akan bersekutu dengan Luffy? Menurut Mimi setelah perang di Wano Kuni. 9. Shiraushi. Shiraushi adalah putri duyung yang terkenal cengeng dan memiliki hubungan baik dengan bajak laut topi jerami. Meski dia terlihat lemah, tapi ada fakta mengejutkan perihal Shiraushi yang mana dia ternyata salah satu dari senjata kuno. Shiraushi merupakan senjata kuno Poseidon dengan kekuatan yang bisa mengendalikan para Sea King. Kekuatan tersebut sangat berbahaya, bahkan memiliki potensi untuk menghancurkan dunia. Pada perang besar yang akan terjadi pada babak-babak akhir cerita nanti,
Shirahoshi akan sanggup menguasai dengan sempurna kekuatannya dan akan menjadi sekutu yang bisa sangat membantu Luffy dan kawan-kawan. Itulah teori tentang 9 sekutu terkuat milik bajak laut topi jerami pada masa depan nanti, di mana kekuatan mereka bisa sangat berguna bagi Luffy dalam berbagai keadaan.